Ya, memang kulun min indillah, semuanya datang dari Allah. Ini konsep tauhidnya kan demikian. Konsep tauhid juga kita berikhtiar. Tapi ikhtiar itu jangan dibangga-banggakan, itu sekedar ikhtiar. Tasawuf itu kan pengejawantahan dari ihsan. Wal ihsan anta abdallaha kama tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Mantep nyembah maring Gusti Allah, yakin di luar keimanan, di atas iman. Kalau iman bisa dibangun dengan logika, dan maksud ya gitu. Tapi kalau tasawuf itu sudah al-jazmu, tanpa dalil meneh, atau semuanya sebagai dalil, tanpa dalil meneh keimanane, atau semuanya itu sebagai dalil kan gitu. Jadi tasawuf itu ya apa itu konsekuen dengan keimanannya, melakukan syariat-syariatnya, kemudian penjiwaan dalam keimanan tersebut dan syariat tersebut. Jadi tasawuf itu isinya ya iman, ya syariat, ya itu tasawuf. Artinya ketika orang sudah sampai kepada taraf tertentu keimanannya dalam pelaksanaan syariatnya, ya otomatis dia menjadi orang yang sufi kan, orang yang sufi. Jadi jangan dilihat tasawuf itu suatu hal lain dari agama ini, tidak. Sapa wae, tasawuf itu di mana saja. Sebagai pegawai negeri ya tasawuf, keimanannya bagaimana, kemudian dia korupsi, khianat atau tidak dan lain sebagainya. Kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran jiwa dan lain sebagainya, ya dia akan menjadi sufi ya gitu. Tapi semuanya itu harus dengan bimbingan guru. Iman pun juga harus bimbingan guru, syariat pun harus bimbingan guru, laku spiritual. Nah, kita di Indonesia kan ya ada guru syariat, ada guru apa itu hati, thariqah dan lain sebagainya. Ya tidak demikian, semestinya seorang guru itu ya guru semuanya gitu. Cuma lebih distressingkan ketika saya belajar tasawuf kepada syekh ini, kepada kiai ini dan lain sebagainya. Nggih tasawuf nggih ihsan niku nggih satu rangkaian dalam iman, Islam dan ihsan. Tidak bisa di Islam itu ya Islam, ya di dalamnya mengandung iman. Artinya ketika berbicara mengenai keyakinan, Islam itu ya iman itu. Ketika berbicara tentang laku lampah dohir ya syariat itu. Ketika bagaimana menjiwai ya tasawuf itu, tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang memisahkan tasawuf dari Islam itu berarti mengurangi ajaran Islam gitu. Sepertiga ajaran Islam gitu. Tidak bisa. Nah, sekarang ini lagi banyak ujian ya. Ada COVID di beberapa daerah, banjir, juga tanah longsor dan sebagainya. Kadang itu orang dia merasa apa ya kayak putus asa gitu kadang. Nah ini bagaimana dalam pandang tasawuf agar ujian itu gimana dan cara nyikapi kita itu gimana biar kita tetap apa ya ada tautan hati, harapan dengan Tuhan dan adanya musibah-musibah yang bertubi-tubi. Ya
perdebatan itu sudah sejak malaikat Jibril dan malaikat Mikail sampai turun kepada perdebatan antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang baik buruk, tentang manfaat bahaya itu. Nah, memang kulun min indillah, semuanya datang dari Allah. Ini konsep tauhidnya kan demikian. Konsep tauhid juga kita berikhtiar. Tapi ikhtiar itu jangan dibangga-banggakan, itu sekedar ikhtiar. Wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun asiran fal ta'rifa kan. Demikian. Artosipun ya satu, sikap kita harus qanaah, menerima taslim atas qada Allah, skenario Allah, bahwa COVID ini juga salah satu skenario Allah gitu. Karena ini dari Allah, yo jenggersa gitu, jenggersa kita hadapi. Kemudian dimensi syariatnya, kita harus menjaga penyakit tersebut. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, kita tidak boleh lepas dari senjata, tidak boleh lepas dari tameng, tapi kita harus tetap membawa senjata dan membawa tameng tersebut. Nah, kalau itu skenario dari Allah ya, mari kita hadapi dengan petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk syariat. Ya, cara ilmu zahiri biyelah ngoten-ngoten niku. Jadi ya nak lara mati ki kabeh, engko lara ya mati kan gitu. Tenang aja, tenang aja. Enggak boleh takut. Kalau takut nanti imunnya menjadi rendah. Kalau imunnya rendah ya rentan penyakit, itu secara zahirnya kan demikian. Semuanya kembalikan kepada Allah. Tahu diilustrasikan kamu panjenengan bicara sama virusnya itu, itu kan ketika musibah menungso janjane piye lah gitu. Semuanya kita akrabi dan kita ajak bicara gitu. Bon ngoten niku wis dilongkaskan lho ilang.